Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan membahas koordinat Eddington Finkelstein gitu ya. Nah sekarang kita akan aplikasikan ke ruang waktu Resident-Rostrum. Nah kita tinjau metrik Resident-Rostrum pada bidang ekuator, theta sama dengan pi/2 dan juga pada v konstan. Jadi bendanya itu bergerak radial. Maka metriknya itu kita akan memiliki bentuk seperti ini. Kalau kita tinjau bentuk geodesit cahaya, yaitu ds kuadratnya sama dengan 0, kita memiliki bentuk seperti ini. Kalau kita akalkan di kedua sisi, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Kita bisa integralkan dan kita akan dapatkan hasil integrasi seperti ini. Nah, integrasi ini kita bisa nyatakan dalam suku RH minus dan RH plus, di mana RH minus dan RH plus itu sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, untuk lintasan cahaya masuk, kita ambil CT-nya itu yang bernilai minus gitu ya. Jadi di sini minus seperti ini. Nah, apabila variabel konstanta kita bisa gunakan sebagai koordinat U, maka kita akan dapatkan U-nya itu seperti ini. Nah, kita definisikan koordinat Eddington-nya yaitu CT aksen sama dengan U minus R. Jadi kita bisa tuliskan CT aksen itu sama dengan CT plus RH plus RH plus minus RH minus dan R minus RH plus minus RH minus kuadrat per RH plus minus RH minus dan R minus RH minus. Jadi kita memiliki bentuk CDT aksen dalam suku CDT. Kita turunkan ya. Jadi kita sebelumnya itu CT aksen sama dengan CT ditambah ini, kemudian kita turunkan di kedua sisi, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kita bisa keluarkan di sini yang memiliki suku RH plus minus RH minus, maka kita akan dapatkan bentuk yang sederhana. Dan juga di sini ya kita akan cari CDT-nya dalam suku CDT aksen dan DR. Di sini kita samakan penyebutnya untuk suku yang ada di bawah, kita akan dapatkan CDT-nya itu sama dengan CDT aksen minus DR per RH plus minus RH minus dikalikan R minus RH minus RH plus kuadrat minus R minus RH plus R kuadrat dibagi dengan R minus RH plus dikalikan dengan R minus RH minus. Atau kita bisa bentuk dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi kita memiliki bentuk CDT-nya dalam suku T aksen dan M. Nah, ini kita bisa sederhanakan karena kita bisa mencoret gitu ya, dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kita memiliki relasi bahwa RH plus dikalikan RH minus itu RH plusnya itu adalah RS per 2 ditambah akar dari RS kuadrat per 4 minus RQ kuadrat, dan RH minusnya itu adalah RS per 2 minus akar dari RS kuadrat per 4 minus RQ kuadrat. Ini kalau kita kalikan, kita akan dapatkan hasilnya itu adalah RS kuadrat minus RS kuadrat per 4 minus RQ kuadrat, dan itu hasilnya adalah RQ kuadrat. Nah, begitu pula kalau kita jumlahkan, kita akan dapatkan hasilnya itu adalah RS. Nah, kemudian kalau kita kalikan R minus RH plus dikalikan R minus RH minus, kita akan dapatkan hasilnya itu adalah R kuadrat minus R dikalikan RH minus plus RH plus ditambah RH plus ditambah dengan RH minus, maka kita akan dapatkan hasilnya itu adalah R kuadrat minus RSR ditambah dengan RQ kuadrat. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan relasi bahwa CDT itu sama dengan CDT aksen minus DR per R kuadrat minus RSR plus RQ kuadrat dikalikan RSR minus RQ kuadrat. Nah, kalau kita ambil bentuk nilai F itu sama dengan 1 minus G00, yaitu RS per R minus RQ kuadrat per R kuadrat, maka kita akan dapatkan relasi bahwa CDT itu sama dengan CDT aksen di minus DR dibagi dengan 1 minus F dikalikan dengan F. Kalau kita kuadratkan, kita akan dapatkan C kuadrat DT kuadrat itu sama dengan C kuadrat DT aksen kuadrat ditambah dengan F kuadrat per 1 minus F kuadrat DR kuadrat minus 2F per 1 minus F C DT aksen DR. Nah, jadi kalau kita kalikan silang dengan 1 minus F di kedua sisi, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah,
kemudian apabila kita substitusikan geometric resonance form, jadi kita substitusikan 1 minus fc kuadrat titik aksen kuadratnya yaitu dalam bentuk seperti ini, maka kita akan kumpulkan yang memiliki dn kuadratnya, dan kita akan dapatkan bentuknya itu adalah 1 minus fc kuadrat titik aksen kuadrat minus 2 fc titik aksen dr minus 1 plus f dr kuadrat minus f kuadrat d omega kuadrat. Nah, metrik ini itu adalah metrik resonance form dalam koordinat Eddington Finkelstein maju. Nah, untuk cahaya yang bergerak radial, kita tinjau bahwa ds kuadrat itu sama dengan 1 minus fc kuadrat dt aksen kuadrat minus 2 fc dt aksen dr minus 1 plus f dr kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita bagi dengan dr kuadrat di kedua sisi, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan ini itu adalah persamaan kuadrat yang mengandung c dt aksen dr, gitu ya. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat ini yaitu kita memiliki c dt aksen dr, yaitu seperti ini. Nah, ini kita dapatkan dari rumus ABC, dan kita akan dapatkan c dt aksen dr itu sama dengan f per 1 minus f plus minus 1 per 1 minus f. Nah, untuk cahaya masuk, kita ambil bahwa c dt aksen dr itu yang bernilai minus gitu ya, yaitu f per 1 minus f minus 1 per 1 minus f. Nah, jadi hasilnya itu adalah minus 1. Artinya, untuk cahaya masuk ke dalam lubang hitam itu adalah garis lurus dengan bagian 1 di semua tempat, karena tak tergantung terhadap nilai M ya. Nah, untuk geodesic cahaya keluar, kita ambil c dt aksen dr itu sama dengan f per 1 minus f ditambah 1 per 1 minus f, dan hasilnya itu seperti ini. Ini gradiennya itu tergantung terhadap nilai M gitu ya, atau f. Nah, apabila kita tinjau untuk f mendekati tak hingga, maka kita tinggal limitkan geodesic cahaya keluarnya, lintasan cahaya keluarnya, kita limitkan tak hingga, kita substitusikan nilai f-nya, dan kita samakan penyebutnya. Ya, kita tinggal sederhanakan, kita bisa bagi di sini karena limitnya itu tak hingga, kita bagi dengan R di semua daerah, kita akan dapatkan bahwa gradiennya itu bernilai 1. Artinya yaitu dia adalah garis lurus juga dengan gradien 1. Kemudian ketika N-nya itu mendekati RH plus dari kanan, jadi kita bisa gunakan, kita limitkan N-nya itu mendekati RH plus dari kanan, kita substitusikan nilai F-nya dan kita samakan penyebutnya, kita substitusikan langsung nilai RH plus-nya di M-nya, maka kita akan dapatkan bahwa di sini itu bernilai tak hingga, ya, seper 0. Nah, jadi pada RH plus-nya itu gradiennya tak hingga. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini, nah, jadi kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Jadi di sini itu tidak discontinue, dan di sini untuk cahaya masuk itu akan selalu memiliki gradien 1. Ini di daerah pertama. Nah, semakin menjauh di sini maka akan semakin mendatar gitu ya, semakin lurus sehingga ketujuh cahayanya itu akan 45 derajat. Namun semakin dekat di sini ketujuh cahayanya itu akan menyiut, sama seperti ketika kerucut cahaya pada waktu swasit di luar gitu ya. Nah, jadi sekarang kita tinjau jika L itu mendekati RH plus dari kiri. Nah, jadi kalau kita ambil, kita limitkan dan kita substitusikan F, kemudian kita samakan penyebutnya, kita ya ini seperti ini, kita bisa ubah nih karena di sini ada RH plus minus L, karena kalau kita ambil RH plus dari kiri, maka di sini tuh ya dia akan lebih negatif gitu ya. Nah, jadi hasilnya itu adalah minus tak hingga. Nah, kemudian jika R-nya itu mendekati RH minus dari kanan, nah jadi kita tinggal limitkan ke RH minus dari kanan, kita substitusikan nilai F dan kita samakan penyebutnya. Nah, kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, karena kita di sini kita substitusikan nilainya, maka di sini nilainya minus tak hingga karena di sini itu negatif gitu ya. Meskipun di sini RH minus dari kanannya itu lebih positif daripada RH minusnya. Jadi gradiennya itu minus tak hingga. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini,
Nah, di sini tetap cahaya masuknya itu memiliki gradien -1 gini ya. Nah, kemudian untuk eh, cahaya apa keluarnya itu untuk menuju ke RH minus plusnya itu ya dia memiliki gradien negatif atau enggak gitu ya. Nah, jadi ya seperti ini kita gambarkan kerucut cahayanya. Kerucut cahayanya itu bersifat rupa ruang. Jadi dia akan selalu menuju ke daerah ketiga di sini. Nah, sekarang kalau kita tinjau R-nya itu mendekati RH- dari kiri. Nah, kita substitusikan nilai F. Nah, kita langsung dapatkan nilainya itu tak hingga. Nah, kalau misalkan kita tinjau R-nya itu mendekati 0 dari kanan, maka kita akan dapatkan gradiennya itu -1. Nah, jadi kalau kita plot ternyata itu seperti ini. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini itu memang masa depan dari bendanya itu selalu menuju singularitas yang berada di sini ya. Karena di sini ada titik ketika gradiennya 0 gitu ya. Nah, ketika berada di sini masa depan dari partikelnya itu nggak harus ke singularitas ya. Singularitas kalau mau ke sana, tapi bisa ke sana terus gitu ya. Namun ketika melewati ke daerah kedua itu pasti akan dipantulkan kembali ke daerah ketiga, karena ketika berada di daerah ketiga masa depannya itu pasti menuju ke daerah ketiga gitu ya, berada di daerah kedua. Nah, jadi di sini di daerah ketiga ini itu masa depan dari partikelnya nggak harus selalu menuju ke singularitas. Jadi daerah ini itu adalah daerah lupa waktu.